Air dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Genia Sembada dapat kembali menyapa Anda dalam siaran Diklat Jarak Jauh Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan akidah akhlak, dan yang dijadikan topik secara lebih khususnya adalah tentang mukjizat dan kejadian luar biasa. Memang tema ini lebih dikhususkan bagi rekan-rekan guru Madrasah Tsanawiyah, dan kami juga mengajak Anda untuk mengikuti tema ini sepanjang 60 menit ke depan, karena kami sudah menghadirkan juga narasumber kita hari ini, yakni Ibu Hajah Emma Himayatur Rohmah MAG. Selamat datang di studio, Bu Emma. Selamat datang Pak Jenia, selamat berjumpa kembali para pemirsa di seluruh tanah air. Ya, Bu Emma, seperti kita ketahui bahwa acara ini akan diikuti oleh banyak sekali rekan-rekan guru dan pendidik begitu ya. Mungkin di awal perjumpaan kita Ibu bisa memberikan satu gambaran sebetulnya apa yang diharapkan akan ditimba atau digali oleh rekan-rekan setelah menyaksikan acara ini selama 60 menit ke depan, Ibu. Oke, terima kasih Pak Jenia. Bahwa pendidikan akidah akhlak di Madrasah Tsanawiyah ini bertujuan utamanya adalah membentuk akhlak dan akidah para peserta didik. Artinya materi seberat apapun ataupun materi yang akan disampaikan oleh guru itu tidak boleh lepas dari pembentukan akhlak. Kalau misalnya akidah itu berarti keimanan yang diutamakan. Jadi ketika guru mengajarkan, kognitifnya memang harus sampai. Tetapi lebih dari itu, siswa dituntut bagaimana dia bisa paham dan kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sekedar misalnya ketika iman kepada Allah, siswa itu dituntut hafal tentang sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna. Itu tidak ada artinya ketika siswa tidak tahu ini sebetulnya setelah hafal itu untuk apa sih. Nah, guru harus mampu memberikan jalan kepada siswa, mengarahkan setelah siswa belajar ini yang harus kamu lakukan adalah ini. Seperti itu, Mas. Topik kita hari ini kan secara khusus berjudul mukjizat dan kejadian luar biasa. Kalau terkait dengan pembentukan akhlak seperti yang Ibu sebutkan barusan itu bagaimana, Bu, keterkaitannya? Kan kalau materi tentang mukjizat dan kejadian luar biasa ini lebih diarahkan kepada pembentukan akhlak siswa mengagumi dan mempercayai para nabi. Nah, SK ini setelah diajarkan setelah iman kepada para nabi, para rasul, sehingga siswa dibekali pengetahuan bahwa Rasul itu memang manusia biasa, dia utusan Allah. Nah, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Rasulullah, itu Allah memberikan kelebihan yang kita namakan sebagai mukjizat atau kejadian luar biasa itu tadi ya. Mungkin kita bisa mulai membahas saja dulu tentang kita awali dulu dengan pemahaman tentang mukjizat, Bu. Silakan dimulai uraian Anda. Terima kasih Pak Jenia. Para peserta Diklat Jarak Jauh dan para guru Madrasah Tsanawiyah di seluruh tanah air, kita akan mulai materi ini dengan mukjizat. Mukjizat ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan tentang mukjizat, yaitu tentang pengertian, fungsi, dan macam-macam. Nanti kita akan membahas juga contoh-contoh mukjizat, dan di akhir mungkin nanti kita akan mempelajari seperti apa sih mengajarkan mukjizat agar siswa bisa memahami dari mukjizat itu apa yang harus dilakukan para siswa. Kita mulai dari pengertian dulu. Pengertian mukjizat ada 2 hal, yaitu dari sisi bahasa, kemudian juga dari segi istilah. Dari bahasa, mukjizat ini asal katanya dari al-jaza. Al-jaza itu artinya melemahkan atau membuat tidak berdaya. Melemahkan. Ya? Melemahkan, iya. Nah, mukjizat ini kalau dalam bahasa Indonesia ini mukjizat ini diartikan sebagai sesuatu hal yang ajaib yang tidak terjangkau oleh akal pikiran. Dalam bahasa Arab, al-jaza ini yang sebagai pelakunya adalah mukjiz, dan kejadian itu jika sangat menonjol kita namakan mukjizat. Penambahan tak marbutoh di situ untuk menunjukkan kalau itu superlatif gitu ya, balaghah, jadi itu sangat tinggi sehingga dikatakan tidak terjangkau. Nah, pengertian mukjizat secara istilah adalah peristiwa atau hal luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Nah, jadi kalau kita biasanya gini ya, Mas, kalau kita ngobrol sehari, saya kemarin baru dapat mukjizat. Nah, itu sebetulnya suatu kesalahan, karena mukjizat itu hanya terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Hanya mungkin masyarakat kita lebih melihat bahwa mukjizat itu sesuatu hal yang aneh, luar biasa, tidak diduga gitu. Padahal kalau mukjizat yang dalam arti secara harfiah itu mukjizat hanya terjadi pada diri Nabi dan Rasul.
Seperti itu. Ini artinya perlu ditekankan juga kepada anak-anak Iya, bahwa betul. ketika kita menjelaskan bukan berarti semua kejadian yang heboh-heboh atau yang di luar dugaan itu serta-merta menjadi mukjizat, betul, tetapi betul. ada pengertian yang lebih khusus ya tentang mukjizat ini ya. Ya, biar nanti kan kalau siswa itu kan generasi penerus ya. Jadi nanti kalau orang tuanya mengatakan tadi Bapak baru dapat mukjizat, itu salah. Itu Pak bukan mukjizat itu. Karena mukjizat hanya dimiliki oleh para nabi. Itu hanya walaupun memang itu hanya istilah saja gitu. Oke, kita teruskan ke berikutnya tentang mukjizat tadi. Dari pengertian mukjizat secara istilah kan kejadian luar biasa. Ya. Nah, jadi mukjizat itu pada kejadian mukjizat itu harus seperti apa? Jadi ada 4 hal bahwa itu dikatakan sebagai mukjizat. Yang pertama, hal atau peristiwa tersebut memang luar biasa. Bukan yang biasa-biasa saja. Jadi kalau yang biasa-biasa saja kita tidak namakan mukjizat. Nah, para nabi juga bukan orang biasa. Mereka orang luar biasa. Tetapi ketika mereka juga luar biasa, mereka juga lebih luar biasa ketika mereka mendapatkan mukjizat. Dan mukjizat itu memang sesungguhnya hanya kekuasaan Allah semata. Kemudian yang kedua tadi dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Nah, jadi kalau orang biasa atau selain nabi itu tidak dinamakan mukjizat. Ini artinya sepanjang kita menelusuri Al-Quran dengan seluruh isinya, mujizat-mujizat ini memang selalu dilakukan atau diwujudkan oleh individu-individu yang memang memperkenalkan dirinya sebagai nabi atau utusan Allah kepada masyarakat di sekitarnya. Betul. Sehingga kan kita mengenal ketika Nabi wafat ada orang yang mengaku Musailamah Al-Kadzab itu mengaku bahwa saya ini Rasul gitu, saya ini Nabi. Kenapa? Karena dia memiliki kelebihan gitu. Padahal Nabi sudah mengatakan bahwa setelahku tidak ada Nabi. Nah, sehingga zaman sekarang juga mungkin zaman-zaman lalu atau waktu sekarang ada yang mengaku bahwa saya ini Rasul, saya ini Nabi karena saya punya kelebihan. Padahal yang namanya kelebihan kalau itu tidak datang dari seorang Nabi yang memang diangkat oleh Allah, itu tidak kita namakan mukjizat. Gitu. Mukjizat itu yang mengaku nabi dan memang dia diangkat sebagai nabi dan rasul oleh Allah. Seperti itu. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat itu mukjizat terhenti. Kenapa? Karena nabinya sudah selesai. Gitu. Walaupun nanti ada orang-orang yang memiliki kelebihan, para wali atau orang-orang soleh lainnya, itu tidak dinamakan mukjizat. Ada istilah lain yang memang mungkin serupa tetapi tidak sama. Karena nabi dengan orang yang lain juga berbeda gitu. Jadi sejauh ini ada 2 hal ya.